Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsu dari Universitas Pancasakti Cikarang, semester 2, prodi manajemen. Dan video ini adalah video tugas UTS untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Baik, di sini saya akan coba menyimpulkan terkait dengan mata pelajaran sumber-sumber dana dan lokasi dan alokasi dana bank. Baik, sumber-sumber dan alokasi dana dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, baik itu di tingkat individu, bisnis, atau pemerintahan. Berikut ini adalah beberapa sumber umum dan alokasi dana yang sering terjadi. Yang pertama, sumber dana. Nah, sumber dana itu ada yang pertama pendapatan pribadi. Nah, sumber utama dana individu itu berasal dari pendapatan pribadi seperti gaji, pendapatan bisnis, investasi, atau pendapatan dari sumber lainnya. Yang kedua adalah pendapatan bisnis. Bisnis dapat memperoleh dana dari pendapatan penjualan produk atau jasa yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Pendapatan bisnis juga dapat berawal dari investasi, kemitraan, atau sumber pendapatan lainnya. Yang ketiga adalah pendanaan eksternal. Sumber dana eksternal dapat termasuk pinjaman dari lembaga keuangan, pembiayaan modal ventura, investasi dari investor, atau penerbitan saham dan obligasi. Keempat adalah pendapatan pemerintah. Nah, pemerintah memperoleh dana dari berbagai sumber, termasuk pajak, pungutan, royalti, sumber daya alam, dana hibah, dan bantuan dari organisasi internasional, serta pendapatan dari perusahaan negara. Nah, alokasi dana itu yang pertama adalah konsumsi pribadi. Nah, sebagian besar pendapatan individu dan bisnis dilokasikan untuk kebutuhan konsumsi pribadi, termasuk makanan, perumahan, transportasi, pakaian dan pendidikan, kesehatan dan hiburan. Yang kedua, investasi. Dana dialokasikan untuk investasi jangka panjang seperti pembelian properti, investasi dalam saham dan obligasi, pendirian atau pengembangan bisnis baru, dan pengembangan infrastruktur. Yang ketiga, pengeluaran operasi bisnis. Bisnis mengalokasikan dana untuk pengeluaran operasional sehari-hari, termasuk gaji karyawan, pembelian inventaris, biaya pemasaran, biaya produksi, dan biaya administrasi. Keempat, pengeluaran pemerintah. Pemerintah mengalokasikan dana untuk berbagai keperluan, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur pertahanan, pelayanan publik, program sosial, dan birokrasi. Kelima, tabungan dan investasi. Dana dialokasikan untuk tabungan dan investasi jangka panjang, baik itu dalam bentuk rekening tabungan, deposito, reksadana, obligasi, atau investasi dalam instrumen keuangan lainnya. Nah, penting untuk dicatat bahwa sumber dan alokasi dana dapat bervariasi antara individu, bisnis, dan pemerintah, dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor serta tujuan keuangan, kondisi ekonomi, regulasi, dan preferensi individu atau kebijakan pemerintah. Terima kasih untuk argumen dari saya. Jika ada kesalahan, maka ini adalah sifat hanya belajar. Terima kasih.